Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad. Allahumma al-karim wa rasul azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun al-ayat sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, kembali kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, baik bentuknya nikmat iman, Islam, sehat walafiat, diiringi panjang umur sehingga kesempatan yang berbahagia ini hari Jumat Sayyidul Ayyam kita bersama-sama hadir kembali di masjid yang kita muliakan, yang kita banggakan dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, yaitu salat Jumat berjamaah. Besar harapan kita semoga segala amal saleh kita, amal baik kita yang kita laksanakan pada hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan berikan pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan semoga senantiasa terlimpah atas manusia yang mulia, Rasul pilihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga mudah-mudahan kepada kita senantiasa Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa, sebagai umat Rasulullah yang senantiasa istiqamah melaksanakan sunnahnya sampai yaumul qiyamah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin jemaah yang Allah muliakan, Al-Baqir senantiasa mengajak, menghimbau kepada jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian takwa maju mundur, maju melaksanakan kewajiban perintah Allah, mundur menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwa kurang lebih 10 hari lagi kita akan menjumpai hari raya Idul Adha. Kita doakan para saudara kita, jamaah kita yang kebetulan tahun ini Allah berangkatkan ke tanah suci, semoga Allah berikan keselamatan, kenikmatan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kembali ke tanah air menjadi yang harapan kita, haji yang mabrur dan mabrurah. Kemudian kepada kita yang belum Allah panggil, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya kita pun bisa berangkat ke tanah suci melaksanakan rukun Islam yang kelima. Masalah hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan, banyak panggilan kepada kita sebagai manusia, namun ada 3 panggilan yang harus kita perhatikan dalam hidup dan kehidupan diri kita, saudara. Mungkin kita sudah tahu, bahkan sudah melekat di dalam hati kita, di benak kita, 3 panggil yang populer yang akan datang kepada kita, bahkan kita akan melaksanakannya, saudara. Apa yang pertama? Panggilan azan. Di dalam berbicara azan itu merupakan panggilan yang luar biasa buat kita. Jangan kita perhatikan siapa itu yang azannya, siapa bilalnya, siapa muadzinnya, saudara.
Tapi harus ingat hakikatnya, itu yang manggil Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita melaksanakan perintah Allah yang 5 waktu. Bersyukur masih muadzin yang memanggil kita. Kita bayangkan bagaimana seandainya yang manggilnya malaikat Israil bercabut nyawa, saudara. Alhamdulillah kita senantiasa setiap 5 waktu terpanggil untuk melaksanakan sholat. Syukur-syukur kita tergegas untuk menuju tempat sholat, musola atau masjid. Banyak cerita dan sejarah meriwayatkan bagaimana para sahabat Nabi yang luar biasa selalu berjamaah sholat di musola atau di masjid, saudara. Mungkin kita kenal atau kita masih teringat bagaimana kisahnya Sauban, seorang sahabat Nabi yang selalu berjamaah dengan Nabi, saudara. Subuh berjamaah 5 waktu dia berjamaah dengan Nabi. Suatu ketika Sauban tidak ikut berjamaah bersama Nabi dan sahabat lain ketika itu keluar melalui sholat subuh, saudara. Nabi bertanya kepada sahabat, ya sahabat, kenapa Sauban tumben hari ini gak sholat subuh berjamaah di masjid kita? Yuk, ba'da sholat subuh kita tengokin ke rumahnya, saudara. Selesai sholat subuh dilaksanakan, Nabi bersama sahabat mengunjungi rumah Sauban. Berapa jaraknya, saudara? Masjid ke rumah Sauban luar biasa, saudara. Jarak antara rumah kepada masjid itu 3 jam. Bayangkan 3 jam setiap waktu beliau hadir di masjid untuk sholat berjamaah, saudara. Sampailah di rumah Sauban, Nabi nangis, saudara, bertanya kepada saya, mana Sauban? Sauban sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhenti dia berjamaah lantaran dipanggil oleh Allah. 3 jam bolak-balik rumah masjid. Coba kita yang jaraknya berapa meter, kadang depan kita suara azan berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu kan kalimat yang luar biasa. Azan mengandung nilai-nilai kalimat yang luar biasa, membesarkan asma Allah, panggilan untuk kita salat, hayya 'alal falah, supaya kita salat berjamaah dapatkan kemenangan. Ditutup dengan la ilaha illallah, kalimat tauhid, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, la ma'budu bil haq illallah, tidak ada zat yang wajib kita imani, yang wajib kita ibadati kecuali Allah, saudara. Yuk mukmin, panggilan Allah ini luar biasa. Alhamdulillah kita masih ada panggilan azan. Bagaimana kalau malaikat Israil yang memanggil kita, saudara? Imam Al-Ghazali suatu ketika beliau sedang berkumpul dengan murid-muridnya. Muridnya nanya, ya Tuan Guru, apa muridku? Apa? Ya guruku, di dunia ini yang paling ringan. Imam Al-Ghazali nanya kepada muridnya, ya muridku, apa di dunia yang paling ringan? Jawab muridnya, tentu yang paling itu adalah kapas, bantal. Menjawab pertanyaan Imam Al-Ghazali, tersenyum, memang benar, di dunia ini yang paling ringan adalah, yang paling enteng, yang ringan adalah kapas. Betul, wahai muridku. Tapi di dalam dunia ini ada yang paling ringan. Apa, saudara? Tarkus sholat, ninggalin sholat itu paling ringan perbuatan. Coba bayangkan, ketika kita sibuk bekerja di kantor, dengan sibuknya kegiatan pekerjaan di kantor, terkadang kita lupa waktu. Sibuk kita di pasar pun lupa, apalagi ketika sibuk kita di mall, bahkan waktu tidak terdengar saat ini. Nyaris kita tidak sholat. Yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Lalu apa yang paling berat? Memikul amanat. Makanya kalau jadi pemimpin itu jangan kita bangga, itu amanat yang luar biasa sedangkan kepada kita. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'iyatih. Setiap pemimpin akan ditanya
Pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai kepala negara, kepala keluarga ditanya bagaimana anak kita, istri kita, apakah sudah melaksanakan kewajiban Allah, sholat atau sebagainya. Ditanya saudara. RT RW sampai presiden ditanya bagaimana jabatannya, apakah dimanfaatkan dengan amanah atau tidak. Kembali ke sholat saudara. Sepakat para alim ulama, para tuan guru bahwa solat itu digambarkan dengan jari tangan yang ada di jari kita, saudara, tangan kita 5 jari. Waktu-waktu solat digambarkan dengan 5 jari, saudara. Solat subuh digambarkan dengan jari jempol, solat subuh. Solat zuhur digambarkan dengan telunjuk. Subuh ke zuhur jauh, berapa jam? 7,5 jam, saudara. Zuhur ke asar berapa jam? 3 jam, agak dekat. Asar ke maghrib dekat, 3 jam juga. Maghrib ke isya dekat, paling 1 jam. Dan isya ke subuh berapa jam, saudara? Lama. Kalau kita mengerjakan 5 waktu ini, insya Allah akan datang kekuatan. Kita bisa memegang, bisa meninju sebagainya. Tapi kalau 2 saja atau 1, wanujubillah, susah megang. Inilah kekuatan dalam solat, bagaikan 5 jari saling menguatkan solat. Itu panggilan pertama adalah panggilan ajam, menandakan waktu solat. Yang kedua adalah panggilan al-maut, panggilan kematian. Suka enggak suka, redo enggak redo, yang namanya kematian pasti akan datang kepada kita, tidak bisa menolak, saudara. Kematian jangan kita takutin, tapi yuk persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Ista'id qabla nuzulil maut, persiapkan diri kita untuk datangnya kematian. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah adalah kita takwa kepada Allah, dalam artian melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Di dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-8 Allah berfirman, "Qul innal mautal ladzina tafiruna minhum fa innahum mulaqikum." Katakan ya Rasul, sesungguhnya innal mautal ladzina tafiruna minhum, sesungguhnya kematian yang kita lari dari kematian, fa innahu mulaqikum, sungguhnya kematian akan datang kepada kita. Di mana kita lari? Sembunyi di mana, saudara? Pasti akan datang itu kematian. Fa innahu mulaqikum. Enggak ada yang bisa mengelak dari kematian. Aina ma takunu aitu adrikum. An-Nisa ayat 78, aina ma takunu yudrikumul maut. Di mana saja kamu berada, di mana saja kita berada, yudrikumul maut, maka kematian akan mendapati kita, akan menemui kita. Walau kuntum buruji musayyadah, sekalipun kita bersembunyi, ngumpet di benteng yang kokoh tinggi, enggak ada manusia yang lain kecuali dia, pasti akan datang itu kematian. Enggak ada yang lari dari kematian, saudara. Suatu saat pastikan datang. Saat-saat paling menakutkan, sang malaikat pencabut nyawa untuk merenggut ruh dari badan. Tak seorang pun yang bisa menolongmu, walaupun dengan harta pun tidak bisa menolong, kecuali amal soleh kita yang akan mudah kita menghadapi kematian, saudara. Makanya kematian Allah rahasiakan 3 kerahasiaan al-maut. Yang pertama, di mana kita meninggal enggak ada yang tahu. Kapan meninggal enggak ada yang tahu. Kaifa, bagaimana cara kematian pun kita enggak ada yang tahu. Tapi berharap mudah-mudahan yang datang kematian kita dengan husnul khatimah, mati yang baik, membawa iman dan takwa. Syukur-syukur ketika bikalamihi, hari hayat kita mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah.
Masyaallah hadirin jamaah salat yang Allah muliakan, yang ketiga panggilan apa? Panggilan haji. Panggilan haji telah tiba lagi, menunaikan ibadah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Beruntung saudara kita yang saat ini dipanggil. Kita pun jangan pesimis, optimis. Insya Allah suatu kapan kita pun akan datang ke Baitullah, menghadap Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda. Banyak orang yang mengatakan bahwa haji adalah panggilan. Kalau belum dipanggil nggak bisa, belum sampai. Saya berpikir memang betul saudara, haji panggilan bagi yang pas-pasan hartanya. Tapi bagaimana kalau hartanya melimpah ruah, banyak, di mana-mana ada hartanya, uangnya pun banyak? Apakah ini disebut panggilan? Panggilan tiap-tiap tahun dipanggil. Perjalanan ke luar negeri sering, Eropa, Amerika, Asia mah kecil, tapi belum juga melaksanakan ibadah haji. Apakah ini panggilan saudara bagi orang kaya? Tidak. Bagi orang yang berlimpah hartanya, banyak uangnya, hartanya di mana-mana, dia nggak pergi haji. Ini ada yang masalah di dalam kesolehannya saudara. Bermasalah dalam kesolehannya apa? Dalam ciri-ciri orang yang soleh, kalau orang yang soleh itu adalah tidak bakhil. Ini menambahkan ketika mereka yang banyak uangnya nggak berangkat haji, ini termasuk orang yang bakhil saudara. Hati-hati. Bahkan ada ancaman Rasulullah SAW dalam sabdanya, man kana lau sa'atan, barang siapa yang ada hartanya, dia mampu melaksanakan ibadah haji ke Baitul Haram, tapi dia tidak mau berangkat haji, falyamut, matinya Pak Insa Yahudi, dia mati, dia meninggal dunia dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Wa nauzubillah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji atas manusia yang Allah perintahkan kepada manusia bagi orang-orang yang mampu dalam perjalanannya. Haji kita mungkin belum terpanggil karena waktunya yang sangat lama, berpuluh tahun baru kita berangkat saudara. Oh, mungkin kita bisa melaksanakan udhiyah di tahun ini. Kurang lebih 10 hari lagi kita udhiyah, yaitu Idul Kurban. Kapan Idul Kurban? 10 Muharram dan hari Nahar. Allah berfirman sebagai acuan untuk kita berkurban, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Di dalam surat Al-Kautsar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan buat kita, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya Allah telah berikan kita nikmat yang banyak, berlimpah ruah kenikmatan yang Allah berikan buat kita. Allah minta 2 perintah, 2. Fasalli lirabbika. Perintah yang pertama kata Allah, salat lirabbika, karena Tuhanmu, karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wanhar, menyembelih hewan kurban. Inna sani'aka wal abtar, sesungguhnya orang-orang yang benci kamu dialah yang terputus rahmatnya, nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pergi haji kita belum mampu karena perlu biaya yang besar, waktu pun lama. Membeli hewan kurban belum juga kita mampu. Beli onta, sapi atau kambing belum kita terwujud. Bagi yang punya tenaga, waktu, maka bantu mereka saudara kita yang sedang melaksanakan kurban hadirin. Ya insya Allah dengan membantu kita ibadah kurban saudara kita, ikan dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun diancam oleh Rasulullah, manakala orang yang mampu belum juga membeli hewan kurban udhiyah, apa kata Rasulullah?
Man kana lahu sa'atan malayutoh fala yuqriba musallana. Kata Rasulullah, barang siapa yang punya kesempatan, hartanya banyak, dia enggak mau berkorban, wala yuqriba musallana, jangan kau dekati masjid, jangan kau dekati musalla. Ini kalimat sindiran yang pedas bagi mereka yang mampu, saudara. Artinya apa? Engkau orang kaya, orang mampu, dekat ke masjid tapi enggak mau korban, udah jauh-jauh aja dah. Ini tandanya orang kaya yang bakhil. Alhamdulillah di masjid kita udah ada 5 sapi ya. Ada. Alhamdulillah. Berarti mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, yang senantiasa ada panggilan berkorban, beliau berkorban. Bagi saudara kita yang saat ini tahun ini berkorban, mudah-mudahan korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak akan sampai daging atau darahnya kepada Allah, tapi apa yang sampai kepada Allah itu apa? Ya, surah Al-Hajj ayat 37 Allah terangkan, la yanallahu laumuha wala dima'uha, la yanallah, tidak akan sampai saudara laumuha, daging itu korban, wadimai atau darah itu korban, tapi yang akan sampai kepada Allah apa? Walakinna yanalu taqwa, yang akan sampai kepada Allah adalah nilai ketakwaannya. Dengan dia berkorban masih sudah melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sejarahnya bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau selalu berkorban. Menurut sejarah bahwa sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan seorang putra yang ganteng, yang membanggakan ayah dan ibunya, beliau setiap tahunnya berkorban berapa ekor saudara? 100 ekor unta, 300 sapi, 1000 ekor kambing tiap tahun saudara. Luar biasa, bahkan sampai malaikat Jibril dia bangga, iya Ibrahim engkau luar biasa, hebat saudara. Lalu apa mereka? Nabi Ibrahim katakan, ya Jibril, jangankan 100 ekor unta, 300 sapi, 1000 ekor kambing, anak saya kalau Allah karuniakan saya sebagai anak, saya akan sembelih. Masya Allah, gak tanggung-tanggung anak diberikan sembelih. Akhirnya Allah menegur Ibrahim, mana janjimu? Di surat As-Saffat 102 silahkan kita baca. Itulah bagaimana walamma balagu, ketika Nabi Ismail sampai kepada usia yang sangat lucu menggagahkan, kurang lebih 7 tahun, adalah perintah Allah untuk menyembelih. Syukur, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa ketika akan disembelih Ismail, Allah ganti Ismail dengan kibas, dengan domba yang luar biasa gemuknya. Coba seandainya saat itu Nabi Ibrahim Allah sembelih putra Ismail, Masya Allah, kita bayangkan bagaimana serangan orang Islam. Pasti bilang, Islam syariatnya sangat biadab, anak disembelih. Enggak, untungnya Allah ganti dengan kibas, dengan domba yang luar biasa. Masyaallah hadirin jamaah yang muliakan, itulah khutbah singkat yang disampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi ketiga panggilan ini kita bisa melaksanakan. Panggilan azan kita bisa laksanakan, panggilan kematian persiapkan, panggilan haji juga mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Masalah inilah mudah-mudahan bisa manfaatnya. Sekali lagi yang sedang pergi haji, kita doakan sebagai haji yang mabrur, yang berkurban, semoga Allah terima kurbannya. Allahumma haza minka wa alaika minka fataqabbal minka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi dzikri wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza Assalamualaikum warahmatullahi muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka ghafurur rahim. Ya Allah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdur rasul sayyidil mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu la manasil ala Abi Bakr Umar Utsman wa Ali wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salat wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma sallimna wal muslimin wa abina wal muslimin warhamna wal muslimin wansurna ala qawmil zalimin wansurna yahudin fi Palestin wansurna yahudin fi Palestin ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsanil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.